bersama saya Jenny Waldrin Hattalegisi dengan nomor NPM 121142012002226 dari kelas keperawatan B, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, dengan dosen pengampu Ibu Gesi Haya, STP, MMSI, dari Universitas Kristen Indonesia, Maluku. Di sini kami akan membahas tentang metabolisme protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti yang paling penting. Protein adalah senyawa organik kompleks yang berbentuk molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang berhubungan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung hidrogen, karbon, dan oksigen, serta mengandung sulfur dan fosfor. Dalam kehidupan, protein memegang peranan yang paling penting. Proses kimia dalam tubuh berlangsung dengan baik karena adanya enzim suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Di samping itu, hemoglobin dalam butir-butir darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh yang digunakan untuk pembentukan sel-sel darah. Protein yang digunakan sebagai sumber energi apabila tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak. Kenalkan, nama saya Yohana Yeyen Awer, NPM 121142012000215. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi deaminasi, dekarboksilasi, dan transaminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, beberapa biosintesis asam-asam amino, dan bagaimana keterkaitan antara metabolisme protein dengan metabolisme karbohidrat dan lipid. Kemudian sumber protein. Yang perlu teman-teman tahu, makanan yang mengandung protein atau merupakan sumber protein antara lain sebagai berikut: daging, ikan, telur, susu, dan produk sejenis quark, tumbuhan berbiji, suku polong-polongan, dan kentang. Yang berikut, keuntungan protein. Protein memiliki peran yang penting bagi tubuh manusia antara lain sebagai berikut: 1. Sumber energi. 2. Pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan. 3. Sebagai sintesis hormon, enzim, dan antibodi. 4. Pengatur keseimbangan kadar asam basa dalam sel. Selanjutnya, asam amino. Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Berdasarkan biosintesis asam amino terbagi dua jenis asam amino, yaitu esensial dan non-esensial. Kemudian asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan berasal dari makanan yang kita makan. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dan yang berasal dari tubuh. Yang berikut sumber asam amino. Yang pertama, protein dalam makanan. Yang kedua, proses sintesa asam amino non-esensial. Yang ketiga, degradasi protein tubuh. Selanjutnya, kegunaan asam amino. 1. Membentuk protein yang dibutuhkan. 2. Membentuk glukosa. 3. Membentuk badan-badan keton. 4. Menghasilkan energi. 5. Membentuk molekul non-protein. Perkenalkan, nama saya Yunita Rianti Solisa dengan nomor NPM 12114201200. Pembahasan 2.1 tentang pengertian protein dan asam amino. A. Pengertian protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air dan merupakan nutrien ketiga utama bagi manusia dan sangat erat kaitannya dengan asam amino. 1/5 bagian tubuh protein, separuhnya ada dalam otot,
1/5 di dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 di dalam kulit, dan selebihnya ada di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Protein dibentuk dari unit-unit pembentuknya yang disebut dengan asam amino. B. Pengertian asam amino. Asam amino merupakan substansi dasar penyusun protein dan bisa diproduksi sendiri oleh tubuh untuk keperluan metabolisme dan ditemukan pada semua makanan yang mengandung protein. Berdasarkan kepentingannya dalam makan, asam amino terbagi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino Nama kristal radiasi terbesar NPM 12114201200229. Klasifikasi protein. Protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari hewani seperti daging, ikan, ayam, telur, susu, dan lain-lain. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Dahulu, protein hewani dianggap berkualitas lebih tinggi daripada menu seimbang protein nabati karena mengandung asam-asam amino yang lebih komplit. Tetapi hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas protein nabati dapat setinggi kualitas protein hewani, asalkan makanan sehari-hari beraneka ragam. Protein dicerna menjadi asam-asam amino yang kemudian dibentuk protein tubuh di dalam otot dan jaringan lain. Yang selanjutnya, asam amino dalam darah. Asam amino dalam darah tergantung dari jumlah protein yang diterima dan jumlah protein yang digunakan. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim yang bersangkutan seperti pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, asam peptidase, dan dipeptidase. Setelah protein diubah menjadi asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino tersebut sampai pada pembuluh darah. Perpindahan asam amino dari dalam darah ke dalam sel-sel jaringan juga proses transportasi aktif yang melibatkan energi. Perkenalkan, nama saya Yohan Lopati, NPM saya 12 11 42 01 200 212. Fungsi protein. Secara umum, protein berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, protein dapat berfungsi sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang dikonsumsi tidak mencukupi seperti pada waktu berdiet ketat atau pada waktu latihan fisik intensif. Sebaiknya kurang lebih 15% dari total kalori yang dikonsumsi berasal dari protein. Yang kedua, protein berfungsi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan, membentuk senyawa-senyawa esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, mempertahankan kenetralan asam dan basa di dalam tubuh, membentuk antibodi, dan mentransfer zat. Perkenalkan, nama saya Sepanya Lela Putih dari kelas D dengan NPM 1211420120022. Fungsi yang ketiga adalah sebagai bahan pembentuk enzim. Hal ini karena hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh senyawa mikromolekul yang spesifik, baik itu reaksi yang sederhana maupun reaksi yang rumit seperti replikasi kromosom. Hampir semua senyawa enzim menunjukkan daya katalistik yang kuat, sehingga dapat mempercepat reaksi. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat pengangkut dan alat penyimpan. Banyak molekul dengan berat molekul kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan dengan protein-protein tertentu. Dan fungsi yang kelima adalah sebagai pengatur pergerakan. Protein merupakan komponen utama dari daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua
dua molekul protein yang berperan, yaitu aktin dan miosin. Hai, perkenalkan nama saya Yeni Ningsih Perloi. NPM saya 1214201200210. Fungsi metabolisme protein. Fungsi metabolisme protein yang keenam di sini adalah sebagai penunjang mekanisme kekuatan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, suatu protein berbentuk bulat, panjang, dan mudah membentuk selaput. Ketujuh, sebagai pengendalian pertumbuhan, di mana protein ini bekerja sebagai reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi-fungsi DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Fungsi ke-8 atau fungsi terakhir dari metabolisme protein adalah sebagai media perambatan infus saraf protein yang mempunyai fungsi ini biasanya dapat berupa reseptor dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Yohana Firasnata Riki dengan NPM 121142001200214. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber protein. Yang pertama adalah tepung gaplek. Gaplek adalah singkong yang sudah dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan zat antinutrisinya. Gaplek dapat dijadikan sebagai sumber energi dalam langsung, tetapi kandungan proteinnya rendah. Pemakaiannya dalam langsung sebaiknya kurang dari 20%. Kenalkan, nama saya Martina Sendatale, NPM 1211-5201-200230. Yang kedua adalah bungkil kedelai. Bungkil kedelai adalah bahan satu sumber protein yang bisa digunakan dalam formulasi makan unggas. Bungkil kedelai mengandung protein tinggi dan kalori tinggi, tetapi nilainya rendah. Bungkil kedelai adalah produk hasil ikutan penggilingan biji kedelai setelah diekstraksi, minumnya secara mekanis, steler atau secara kimia soft fat. Bungkil kedelai yang dihasilkan secara mekanis lebih mengandung minyak dan serat kasar, serta lebih sedikit kandungan proteinnya dibandingkan dengan bungkil kedelai yang dihasilkan dengan menggunakan larutan hekson. Bungkil kedelai ini mensuplai hampir 25% kebutuhan protein pada unggas. Kualitas bungkil kedelai yaitu mutu 1 dan proteinnya lebih tinggi daripada mutu 2. Faktor pembatas yang menjadi perhatian adalah kadar alfa yang tidak boleh lebih dari 50. Perkenalkan, nama saya Yonavia Sonia Mokenu, NPM 124201200217. Kenalkan, nama saya Juliandro Mario Hiraki, NPM 1211-4201-200227. Berikut faktor yang mempengaruhi metabolisme protein. Yang pertama, pola kebutuhan AA atau keseimbangan AA. Kebutuhan AA untuk masing-masing individu bervariasi, baik umur dan tahap pertumbuhan sesuai dengan keadaan fisiologi. Yang kedua, kecukupan energi. Energi dibutuhkan untuk sintesis protein dan untuk keperluan ini terjadi turnover dari protein. Artinya terjadi deaminasi protein untuk dijadikan energi. Hal ini terjadi bila seseorang dalam dietnya rendah energi. Yang ketiga, immobile atau tak bergerak. Seorang astronot mempunyai masalah menurunnya sintesis protein, yaitu hilangnya berat badan selama terbang ke angkasa. Yang keempat, perlukaan. Pada kejadian perlukaan, maka banyak nitrogen yang dilepas ke dalam urin dan banyaknya sesuai dengan protein yang hilang. Infeksi, demam, dan tindakan pembedahan yang menimbulkan trauma juga menyebabkan hilangnya nitrogen dan meningkatkan kebutuhan energi. Energi ini diperlukan untuk meningkatkan sintesis protein untuk menggantikan dan memperbaiki jaringan yang rusak.
Yang kelima, stres emosional. Keadaan emosional seperti takut, cemas, marah akan meningkatkan adrenalin. Perubahan yang terjadi pada kondisi ini yaitu meningkatnya N yang dibuang ke urin. Perubahan ini terjadi juga pada orang sakit berat, pekerja shift malam, berpergian lewat udara jarak jauh. Kebutuhan protein yang pertama, bayi 9-12 bulan yaitu 1,4 per kilogram per hari. Yang kedua, anak 1-2/2 yaitu 1,29 kg per hari. Yang ketiga, 5-6/2 yaitu 1,3 gram per kilogram per hari. Yang keempat, 9-10 1/2 yaitu 1 per kilogram per hari. Perkenalkan, nama saya Alvin Telehala dengan NPM 1211 4201 200 223. Penguraian protein dalam tubuh. Asam amino yang dibuat di dalam hati maupun yang dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan. Proses anabolik ataupun katabolik juga terjadi di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 unsur. Yang pertama, absorpsi melalui dinding usus. Yang kedua, hasil penguraian protein dalam sel. Dan yang ketiga, hasil sintesis asam amino dalam sel. Proses absorpsi ialah proses transfer aktif yang memerlukan energi. Asam-asam dikarboksilat atau asam diamino diabsorpsi lebih lambat daripada asam amino netral. Banyaknya asam amino dalam darah tergantung keseimbangannya antara pembentukan asam amino dan penggunaannya. Hati berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah. Protein mengalami perubahan-perubahan tertentu untuk setiap protein. Protein dalam darah, hati, dan organ tubuh lainnya mempunyai waktu paruh antara 2,5 sampai 10 hari. Protein yang terdapat pada jaringan otot mempunyai waktu paruh 120 hari. Rata-rata setiap hari 1,2 gram protein per kilo berat badan diubah menjadi senyawa lain. Ada 3 kemungkinan mekanisme perubahan protein. Yang pertama, sel-sel mati, lalu komponennya mengalami proses penguraian atau katabolisme dan dibentuk sel-sel baru. Yang kedua, masing-masing protein mengalami proses penguraian dan terjadi sintesis protein baru. Dan yang terakhir, protein dikeluarkan dari dalam sel dan diganti dengan sintesis protein yang baru. Protein dalam makanan diperlukan untuk menyediakan asam amino yang akan digunakan untuk memproduksi senyawa nitrogen. Protein dalam jaringan mengalami penguraian dan mengganti nitrogen yang telah dikeluarkan dari tubuh dalam membentuk urea. Oleh karena itu, kebutuhan akan asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan biasanya asam amino esensial relatif lebih besar dibutuhkan oleh anak-anak daripada orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Yeremina Mauri, NPM 1211 4201 2002. Pencernaan dan penyerapan protein. Pencernaan protein dimulai dari lambung dan juga pada usus halus dengan kegiatan berikut. Lambung oleh enzim, yang pertama pepsin dan gastrik protease atau dari lambung. Protein dicerna sampai dengan usus halus. Di usus halus ada kala protein dan tripsin atau dari pankreas, kimotripsin dan tripsin. Lebih sederhana, karbos bagian akhir dari peptida kemudian menjadikan asam amino bebas yang selanjutnya diserap oleh dinding halus. Perhatikanlah gambar kedua ini. Berikut bahan penguraian protein dan ekskresi. Protein dalam tubuh akan dirombak atau diuraikan di dalam hati menjadi amino grup dan nitrogen.
Amino group merupakan senyawa organik yang terdiri dari senyawa nitrogen atom dengan pasangan sendiri seperti asam amino, amino biogenik, trenilamina, dan anilina. Kemudian diubah menjadi urea atau sisa-sisa metabolisme. Kemudian protein diuraikan juga menjadi nitrogen dan disintesis menjadi glukosa atau asam amino glukagen dan asam lemak. Glukosa diubah lagi menjadi glikogen. Dalam proses sirkulasi darah, darah berfungsi sebagai pembawa protein dari dan ke seluruh tubuh dan dilarutkan di dalam plasma darah. Di samping itu, terdapat 3 protein utama, salah satunya adalah globulin yang berfungsi untuk mengangkut protein ke seluruh tubuh yang akan digunakan untuk pembentukan sel tubuh kemudian diubah menjadi energi. Kemudian pada proses ekskresi atau proses pembuangan sisa metabolisme yang dibawa oleh darah menuju ginjal dan dikeluarkan berupa urin nitrogen. Perkenalkan, nama saya Sadrian Pingerman, NPM 12 1142 0120 0221. Di saat ini saya ingin menjelaskan tentang gangguan yang terjadi akibat kekurangan protein. Kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial yang ekonominya rendah. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang bayi yang menderita kekurangan protein di usia dini, berat badannya tidak akan bertambah dalam jangka waktu tertentu, bahkan kemudian menurun. Jika seseorang anak mengalami kekurangan protein, anak tersebut akan menjadi malas dan kurangnya gairah bermain. Kekurangan protein ini disebut Kwashiorkor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. H.C. Williams pada tahun 1933 ketika ia menemukan keadaan ini di Ghana, Afrika dalam bahasa Ghana, yaitu Kwashiorkor yang artinya penyakit yang diperoleh anak pertama bila anak kedua sedang diurus. Perkenalkan, nama saya Yohana Esi Oratmangun, NPM 1211 4201 200213. Gangguan yang terjadi saat seseorang mengalami kekurangan protein diantaranya yaitu yang pertama adalah gangguan pada fungsi otak dan kesehatan mental. Hal ini dikarenakan asam amino yang terdapat pada protein sangat dibutuhkan untuk pembentukan berbagai jenis neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang berperan mengantar stimulus atau pesan ke sel saraf otak maupun otot. Yang kedua adalah sistem pertumbuhan tubuh tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena protein merupakan bahan baku berbagai jaringan, hormon, dan neurotransmitter. Ketiga adalah gangguan pada perkembangan fisik dan mental terhambat, sehingga menyebabkan IQ rendah serta produktivitas belajar menjadi berkurang. Saya Inita Siska Laiteti, NPM 1211 4201 200219. Yang keempat, sering terserang penyakit dan penyakit yang diderita akan semakin parah. Yang kelima, jika keadaannya parah akan menyebabkan kematian pada keadaan marasmus. Ciri khas yang dapat dilihat adalah 1. Wajah seperti orang tua, 2. Sangat kurus, 3. Lapisan lemak bawah kulit sangat sedikit, 4. Otot menyusut dan lembek, 5. Tulang rusuk terlihat jelas, 6. Tulang belakang menonjol dan kulit di bantah bergeriput, 7. Tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan kurang. Yang ke-8, kadar hemoglobin agak rendah. Perkenalkan, nama saya Yohanis Bosko Batbuan. Nomor NPM saya 12 11 42 01 20 02 16. Kesimpulan dari makalah ini, protein adalah komponen penting atau utama bagi manusia dan hewan yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain
dengan ikatan peptida. Fungsi metabolisme protein adalah sebagai zat utama pembentuk dan pertumbuhan tubuh. Sedangkan asam amino sebagai komponen protein. Proses metabolisme protein dimulai dari pencernaan di mulut dan berakhir di usus halus. Lalu dilanjutkan oleh proses metabolisme. Saran dari makalah ini ialah mengingat pentingnya protein bagi tubuh kita, hendaknya kita selalu berusaha memenuhi kebutuhan protein bagi tubuh kita agar tubuh kita tetap kuat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sick with it.